Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur sebab Tuhan baik. Pada kesempatan ini kita akan belajar sedikit tentang arti firman Tuhan. Dan saya beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini, akibat berpaling dari Tuhan. Saya akan mengajak kita membuka Alkitab kita, Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas Alkitab mencatat di sini, dikatakan Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian. Saudara yang kekasih, saudara tahu siapa orang Midian, siapa orang Israel. Orang Israel adalah orang yang notabene kepunyaan Allah sendiri, putra mahkota Allah. Tetapi Alkitab mencatat di sini mereka menjadi sangat melarat oleh kekuasaan orang Midian. Orang Midian adalah orang-orang suku-suku yang berada di tanah Kanaan. Yang kita tahu bersama ketika Yosua masuk bersama Israel di sana. Mereka menggempur tanah Kanaan dengan kemenangan demi kemenangan. Allah memberi kemenangan yang sangat dahsyat kepada orang Israel pada waktu itu. Tetapi pada kenyataannya dikatakan di sini selama 7 tahun Alkitab mencatat. Di dalam pasal 6 ayat 1 dikatakan di sana selama 7 tahun Israel diperbudak, dijajah oleh bangsa orang Midian. Saudara, bangsa Midian adalah bangsa kafir yang harus dimusnahkan. Tetapi pada waktu itu ternyata Israel tidak memusnahkan semua. Tuhan menyuruh supaya dimusnahkan, tetapi bangsa Israel tidak memusnahkan semuanya. Suku-suku yang ada di tanah Kanaan. Akibatnya dikatakan di sini, orang-orang yang tidak dimusnahkan itu akibatnya berbalik. Ketika mereka merasa kuat, mereka berbalik menyerang Israel. Semua tentu bukan dengan kekuatan mereka sendiri. Tetapi kita akan melihat akibatnya. Kenapa kok Midian bisa membuat Israel menjadi tertekan. Seakan-akan Israel tidak memiliki tajih atau kekuatan untuk menyerang balik kepada orang Midian. Mereka menjadi sangat melarat. Ini kata-kata sangat melarat menunjukkan kepada kita bahwa Israel sangat tidak berdaya di dalam tekanan dan kekuasaan orang Midian. Apa penyebabnya? Putra mahkota Allah, milik kepunyaan Allah, dikatakan bisa menjadi orang yang sangat melarat dan tertekan oleh bangsa kafir pada saat itu. Kita akan lihat penyebabnya. Pasal 6 ayat 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Tetapi 7 tahun lamanya. 7 tahun lamanya. Saudara yang kekasih, kadang kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam perjalanan hidup kita ada banyak hal yang kita lewati. Dan kadang-kadang kita memperoleh kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan. Dari apa yang kita kerjakan mungkin. Atau prestasi-prestasi yang Tuhan berikan di dalam dunia ini. Ya, selama kita hidup. Saya tidak tahu apa kemenangan yang engkau terima hari ini. Atau prestasi apa yang Anda sudah dapat. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita harus ingat bahwa itu semua tidak akan bertahan. Tidak akan bertahan lama. Kalau kita tidak menjaga hati kita dan kita tidak menjadi hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, Israel menjadi jumawa. Dia merasa kemenangan itu sah-sah saja. Maka dia mulai salah mengartikan kemenangan yang Tuhan berikan. Dikatakan mereka mulai berpaling dari Tuhan. Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Akibatnya kemenangan ini dibuat oleh Tuhan menjadi bukan kemenangan. Tetapi kemelaratan, kekalahan, penindasan. Sebab mereka meninggalkan Tuhan. Alkitab mencatat ayat 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Akibat dari meninggalkan Tuhan. Akibat dari berpaling dari Tuhan. Tuhan menyerahkan
mereka ke dalam tangan orang Midian. Kata menyerahkan ini menunjukkan kepada kita bahwa hak Tuhan kepada Israel diserahkan penuh kepada orang Midian. Saudara, kita pun harus berhati-hati dalam hal kemenangan yang Tuhan berikan. Karena ketika kita mulai sadar, tidak sadar diri, kita mulai jumawa, mulai merasa meraih kemenangan ini bahwa saya yang dapatkan. Karena saya, hati-hati saudara. Tuhan akan membuat sesuatu kemenangan itu menjadi satu kekalahan, satu kemalatan, kemiskinan, satu penindasan, satu tekanan yang sangat kita tidak sanggup terima. Alkitab mencatat di sini. Sehingga akan menimbulkan banyak hal di dalam hidup kita. Alkitab mencatat, saya ada mencatat beberapa hal di sini. Akibat dari ketidaksadarannya Israel dikatakan di sini. Di dalam ayat 2, saudara perhatikan. Akibat mereka meninggalkan Tuhan. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Satu, karena meninggalkan Tuhan, mengalami ketakutan. Dan yang kedua, ayat 4 bagian B, dan memusnahkan hasil tanah sampai ke dekat Gaza. Kedua, semua hasil kerja apa yang dikerjakan Israel dimusnahkan. Tidak ada hasil. Gagal dan gagal total. Dan yang ketiga, kita akan baca ayat yang ke-6. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat. Saudara, yang ketiga, kemelaratan. Ketika kita meninggalkan Tuhan, berpaling dari Tuhan, 3 hal ini yang kita akan terima. Mengalami perasaan takut. Apa yang dikerjakan, semua gagal, total. Dan yang ketiga, melarat. Kemelaratan, kemiskinan akan dialami oleh orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Nah saudara yang kekasih, siapapun engkau yang sudah meninggalkan Tuhan, sadar kita kembali kepada Tuhan. Bertobat dan sadar akibatnya. Saudara, kita harus sadar, kita harus kembali kepada Tuhan. Bagaimana Israel dapat dipulihkan? Ayat yang ke-6 kita akan baca. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berseluruh orang Israel kepada Tuhan. Saudara, saya mencatat beberapa hal di sini. Untuk kita bisa kembali untuk kita bisa dapat dipulihkan. Pertama, kita harus cari Tuhan. Kita harus sadar akan kesalahan kita. Kedua, bertobat. Ketiga, meninggalkan dosa lama. Dan keempat, kembali kepada Tuhan. Kelima, dengar dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan saya percaya Tuhan akan melakukan apa pemulihan yang Tuhan ingin lakukan kembali kepada kita. Tuhan akan lakukan pemulihan demi pemulihan, kemenangan demi kemenangan. Dan kita akan lihat ayat yang ke-7. Bagaimana Tuhan memulihkan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus orang nabi kepada orang Israel. Dan selanjutnya saudara bisa baca selanjutnya di dalam pasal-pasal selanjutnya bagaimana Tuhan memakai Gideon menjadi pemulih. Menjadi pemulih bangsa Israel sehingga bangsa Israel kembali kepada Tuhan ketika mereka bertobat, sadar diri. Mereka mengalami kemenangan demi kemenangan dan kemenangan demi kemenangan. Sebab apa? Mereka kembali sadar dan bertobat mencari Tuhan. Maka Tuhan memulihkan keadaan mereka. Saudara, engkau yang sudah jauh dari Tuhan, engkau mengalami kesulitan hari-hari ini. Cari Tuhan, katakan Tuhan, aku minta ampun kepada engkau. Aku mau kembali kepadamu. Aku sadar dan bertobat. Dan saya percaya dalam nama Yesus, engkau dipulihkan hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin.
Yesus memberiku